siang teman-teman, ketemu lagi nih Siang. ya. Kita bahas terkait karakter buildings, di mana proyek kita kemarin penggunaan ChatGPT ya, Betul. AI yang saat ini marak banget digunakan apalagi untuk para mahasiswa tentunya. Nah, sharing-sharingan terkait kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan, kalau saya sih mau sharing kegagalan ya, karena kemarin pernah menggunakan aplikasi ChatGPT ini untuk ngerjain salah satu tugas. Awalnya sih ekspektasinya Benar semua. mungkin menggunakan ChatGPT bakal bisa satu mempersingkat waktu, kemudian yang kedua bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang ketiga tentunya lebih simple, praktis gitu ya. Tapi ternyata semuanya itu di luar ekspektasi yang ternyata bikin nilainya itu bukannya bagus malah fail. Itu sharingan dari aku ya. Memang sih secara ini harusnya memang kita lebih berpikir kritis ya, apalagi ini berhubungan dengan pemahaman kita dalam tugas-tugas di perkuliahan maupun dalam konflik yang kita hadapi setiap hari untuk tidak menggunakan media-media seperti itu dalam prakteknya. Kalau Kak O sama Jasmine kira-kira ada yang mau di-sharing kesuksesan atau kegagalan mungkin? Aku mungkin agak berbeda ya dari Katina. Kalau aku pas itu iseng-iseng masa-masa kuliah sih, pas kuliah baru terjun ke dunia chat GPT. Tapi pas itu kondisinya aku pakai chat GPT itu sebagai referensi aja. Terus sisanya itu dari modul-modul yang dari dosen atau referensi-referensi lainnya yang aku temuin. Nah, pas aku combine terus aku olah lagi dari pemahaman aku tentunya, itu alhamdulillah hasilnya sesuai yang aku harapkan dan aku tetap ngerti uh, aku tetap ngerti kayak apa tuh namanya yang aku baca-baca gitu. Maksudnya nggak cuma dari chat GPT aja, tapi aku olah lagi, aku aplikasikan dari yang aku pahamin juga, kayak gitu. Jadi combine ya antara Iya. pengetahuan sama chat. Kalau Kak Us gimana Kak? Kalau aku mungkin sama kayak Katina gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan gagal ya gitu. Maksudnya ternyata apa yang coba saya masukkan gitu ke dalam chat GPT atau apa pencarian saya maksudkan, hasilnya keluar, betul keluar, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang di modul ataupun di pelajaran gitu ya, gitu di perkuliahan. Jadinya lagi-lagi sih kayaknya harus hati-hati juga gitu ya. Meskipun ChatGPT sangat memudahkan kita satu sisi, tapi satu sisi lain juga kita harus lihat lagi gitu tulisannya apa, jawabannya apakah itu sudah sesuai atau belum. Karena yang kita tahu bahwa ChatGPT adalah inputan data dari berbagai sumber, betul. Dan belum tentu sumber itu benar gitu ya. Jadi harus diverifikasi ulang sih. Itu kalau menurut aku sih. Tricky banget ya, harus Iya, dilihat. kalau aku sih lebih baik bisa ke buku-buku literasi memang disarankan gitu oleh dosen-dosen kita terkait mata kuliah tersebut gitu. Atau juga ya banyak hal lah ya yang bisa kita cari gitu untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Oke, aku nambahin sedikit sih ya. Boleh Kak. Memang sebenarnya sih ada nyeselnya juga ya kejadian itu terjadi. Dikaitkan sama yang sharingan di seminar Bu Arfi ya, yang pernah dilakukan di Kebun Jeruk, di mana ternyata ada kasus yang seorang pengacara tuh memberikan evidence atas salah satu kasus menggunakan ChatGPT, yang ternyata evidence itu ketika diolah kembali itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga betul. Dan belum tentu sumber itu benar gitu ya. Jadi harus diverifikasi ulang sih. Itu kalau menurut aku sih. Tricky banget ya, harus dilihat. Kalau aku sih lebih baik bisa ke buku-buku literasi memang disarankan gitu oleh dosen-dosen kita terkait mata kuliah tersebut gitu. Atau juga ya banyak hal lah ya yang bisa kita cari gitu untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Oke, aku nambahin sedikit sih ya. Boleh Kak. Memang sebenarnya sih
ada nyeselnya juga ya kejadian itu terjadi. Dikaitkan sama yang sharingan di seminar Bu Arfi ya, yang pernah dilakukan di Kebun Jeruk, di mana ternyata ada kasus yang seorang pengacara tuh memberikan evidence atas salah satu kasus menggunakan ChatGPT. Yang ternyata evidence itu ketika diolah kembali itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga berdampak pada si tersangka yang saat itu sedang disidangkan. Ya itu kan maksudnya moralitas kita akhirnya kan dipertaruhkan lagi di situ ya. Harusnya kan kita untuk kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan human itu kan lebih meningkatkan simpati dan empati gitu, karena kan memang dasar hukum itu ada dan jelas semua negara pasti punya, tapi tetap kembali lagi melihat suatu kasus harus dengan berbagai sudut pandang, dan itu adalah gift ya dari Tuhan buat manusia mengolah sesuatu hal itu lebih kritis dan lebih luas lagi, tidak menggunakan ya kayak itu GPT kan robotik ya kalau boleh dikatakan seperti itu. Kalau dari aku sih gitu ya, sedikit tambahan informasi sama sharingan. Biar kita lebih hati-hati juga ya. Dan lagi kalau menurut aku ya, lagi-lagi sebagai mahasiswa kita dituntut untuk jujur nggak sih gitu dengan ChatGPT. Sebenarnya kita kayak bebas banget betul ya, bebas atau ya ada kebohongan bukan pemikiran sendiri gitu ya. Mungkin sebagai acuan ataupun referensi masih oke. Betul, betul. Itu sih ya. Ada lagi yang mau ditambahin nggak sebelum kita closing? Cukup. Oke, terima kasih.